Teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita menuju ke pengadilan pajak seri ke-27, teman-teman ya. 27, luar biasa, teman-teman ya. Jadi, bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke dunia pengadilan pajak, mungkin merasa angker, merasa ngeri, merasa takut, merasa aneh. Padahal enggak, teman-teman ya. Pengadilan pajak itu adalah suatu proses hukum atau upaya hukum yang biasa-biasa saja, yang disediakan oleh negara untuk kita nih, para pencari keadilan. Kalau lu merasa ada yang error dengan orang pajak, lu merasa ketemu dengan si oknum, kena phishing dan sebagainya, nah lu boleh melakukan gugatan ke pengadilan pajak. Ini hal yang biasa, teman-teman ya. Ini bukan bukan berarti lu menantang si oknum, enggak, teman-teman. Ini hal yang biasa. Yang namanya pengadilan pajak itu hal yang biasa. Nah, gua akan melanjutkan, ini adalah ilmu pajak, teman-teman ya, ilmu pengadilan pajak yang lu tidak dapatkan di brevet, lu nggak dapatkan di kuliah 4 tahun lu sebagai sarjana hukum atau sarjana akuntansi atau sarjana pajak, nggak dapat, teman-teman ya. Ini adalah ilmu yang langsung praktek di lapangan, yang diinformasikan oleh Bapak Ray ya. Pak Ray adalah seorang yang sangat sangat kita hormati, teman-teman ya, seorang doktor. Beliau ini sering belajar di pengadilan pajak dan kali ini beliau kasih kita ilmu gratis, teman-teman ya, ilmu gratis, teman-teman. Bayangkan lu mau cari di mana ilmu seperti ini ya. Dia memberikan catatan sidang dari PT Arion, salah satu mungkin satu-satunya ya perusahaan Indonesia yang bersedia membuka informasi kepada kita semua mengenai persidangan di pengadilan pajak, bagaimana kita bertemu dengan para diduga-diduga oknum, teman-teman ya. Oke, ini catatan sidang dari menit 35:48 karena kemarin kita sudah ada 2 seri, sekarang seri ketiga kalau nggak salah atau seri keempat ya. Jadi dari 1 jam lebih ini kita akan potong-potong, teman-teman ya, supaya teman-teman tidak kelebihan informasi ya. Kita akan mulai, teman-teman, ini dia. Ya, mohon izin majelis, ini kan sebenarnya kalau menyiarkan juga kan tidak bertentangan gitu majelis. Oh, ini masih mempermasalahkan mengenai penyiaran. Jadi lagi-lagi, dan lagi-lagi, teman-teman ya, hakim agak sedikit alergi dengan perekaman, terutama peliputan elektronik yang bersifat live, yang disiarkan secara langsung. Karena mereka mungkin tidak terbiasa ya, mereka hakim-hakim di pengadilan pajak ataupun di petun nggak terbiasa dengan persidangan live gitu ya. Sedangkan kalau di MK kan sudah biasa live, kemudian sidang DPR, sidang pengadilan negeri sudah biasa live ya. Tetapi sidang pengadilan pajak mungkin belum terbiasa, bahkan belum pernah ya disiarkan secara live dan hanya kita yang pertama kali. Jadi mungkin mereka masih ada penyesuaian sehingga ada perdebatan di sini. Betul, tidak bertentangan. Karena ini kan untuk kepentingan pribadi majelis. Iya, bukan masalah tidak bertentangan, cuma kalau menyiarkan itu majelis Rekan-rekan, majelis mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat, yaitu meliput secara live, tidak bertentangan. Tidak bertentangan itu artinya tidak melawan hukum. Nah, kalau kemudian majelis hakim sudah mengatakan tidak bertentangan dan tidak melawan hukum, lalu apa alasan majelis untuk keberatan? Menurut kami ini sangat tidak logis, dan ini menandakan bahwa majelis hakim pengadilan pajak ini kurang mumpuni dalam beracara, sehingga kemudian kekhawatirannya itu lebih direfleksikan dalam bentuk keberatan kepada penggugat dalam meliput. Menurut kami ini adalah hal yang bagus karena dapat dilihat oleh banyak masyarakat termasuk wajib pajak, bahkan juga dapat ditonton dan disaksikan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, bahkan mungkin Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi menurut kami manfaatnya sangat banyak dan tidak ada alasan bagi majelis untuk melarang sepanjang memang wajib pajak itu sendiri yang tidak keberatan, karena yang dipersoalkan dalam perkara akuo adalah perusahaan wajib pajak dan data yang dipersoalkan juga data wajib pajak. Sehingga kemudian menurut kami apa yang dilarang oleh majelis hakim adalah larangan yang tidak berdasar hukum dan terlihat sekali adanya keberpihakan atau patut diduga bahwa majelis hakim ini sepertinya sudah punya tanda petik ya putusan apa yang akan diberikan nanti sehubungan dengan gugatan penggugat ya, karena hal kecil seperti ini pun kemudian dipersoalkan oleh majelis hakim. Kita lanjutkan. Oke, jadi hal-hal kecil seperti ini dipermasalahkan oleh hakim karena diduga, teman-teman ya, hakim sudah masuk angin. Ini hanya dugaan, teman-teman ya, dan belum terbukti. Nanti kita lihat di putusannya gitu. Jadi karena hakim ini sudah punya persepsi yang negatif tentang wajib pajak, dia sudah punya persepsi gue mau ngalahin si wajib pajak, maka dia mempermasalahkan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil ini bisa menjadi poin pemberat dalam putusan nanti ya. Dia bisa mengatakan bahwa oh, kami sudah memperingatkan lu, tapi lu tidak mau mendengarkan sehingga ini memberatkan lu. Bisa aja ada begitu bikin keputusan seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi kita masih kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bos. Oke, Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3. Maksudnya gimana? Kalau tindakan gua itu tidak melanggar hukum, maka selesai.
nggak usah dibahas, nggak usah dipermasalahkan gitu loh. Tetapi kalau tindakan itu melanggar hukum, kasih tahu gua, hukum yang mana yang dilanggar, pasal berapa, ayat berapa. Nah, hakim sudah mengatakan bahwa perekaman tidak melanggar hukum, tetapi dia mengatakan siaran live-nya melanggar hukum. Lah bagaimana ceritanya? Mana mana ada perbedaan seperti itu di hukum manapun, nggak ada perbedaan antara merekam tidak live dengan merekam live, nggak ada perbedaan, gitu ya. Jadi perdebatan seperti ini akan jadi perdebatan tiada akhir, teman-teman ya. Nah, seorang hakim yang bijaksana seharusnya melepaskan diri dari perdebatan ini. Dia akan terjebak, ya. Seorang hakim akan terjebak dalam perdebatan tiada akhir sehubungan dengan persepsi mengenai undang-undang, gitu loh. Padahal di undang-undang tidak ada larangan merekam, apalagi larangan untuk live, nggak ada hubungannya, teman-teman ya. Nah, jadi seorang hakim yang bijaksana seharusnya melepaskan diri dari cengkeraman intervensi dari pihak-pihak luar seperti ini. Salah satunya mungkin diduga adalah pihak DJP, di mana pihak tergugat ini, oknum-oknum ini sangat-sangat anti dengan transparansi, sangat-sangat anti dengan keterbukaan informasi. Mereka sangat tertutup. Mereka tidak mau kita semua itu mengakses data-data seperti ini gitu teman-teman ya. Dan nggak ngerti kenapa begitu. Kita nggak tahu apakah mereka koruptor. Kita nggak tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, lanjut. Hanya memberikan kepada pihak-pihak memang memiliki tujuan untuk memang menyiapkan gitu. Sementara kalau penggugat sendiri kan tujuannya untuk di dalam persidangan saja dan lapangan kegiatan usahanya kan bukan dalam bidang itu aja. Ya, itu aja. Ya. Silakan kalau merekam bebas, saudara merekam, silakan. Ya, untuk kepentingan penggugat sendiri. Baik, majelis, baik. Tapi apabila nanti kami merekam terus kami siarkan di channel kami itu tidak masalah, majelis, berhubungkan ini juga tidak secara live, tapi kan nanti bisa ada jedanya begitu, majelis. Kalau itu rekam nanti disiarkan, itu nanti kan tanggung jawabnya saudara sendiri ya. Itulah. Baik. Ya, yang jelas masih tidak mengizinkan untuk disiarkan gitu ya, secara langsung ya. Itu baik. Rekan-rekan, ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan karena majelis hakim mengatakan majelis mengizinkan untuk direkam tapi tidak untuk disiarkan. Yang menjadi pertanyaan, kalau disiarkan, lalu ketentuan mana yang dilanggar oleh penggugat? Kalau kemudian penggugat melanggar undang-undang pers, ketentuan yang mana dalam undang-undang pers yang dilanggar? Kalau kemudian penggugat melanggar undang-undang ITE, ketentuan mana yang dilanggar dalam undang-undang ITE? Karena semua yang disiarkan itu adalah fakta persidangan, sementara persidangannya dibuka dan terbuka untuk umum. Sehingga dengan demikian jawaban ketua majelis ini menurut kami lagi-lagi kurang beralasan ya, tidak mencerminkan kompetensi di bidang hukum. Karena jawaban hukum menurut kami bukan jawaban yang disampaikan oleh ketua majelis. Kalaupun ada yang dilanggar, yang mana? Langsung pada intinya saja. Karena persidangan ini jelas tadi pasal 50 ayat 1 Hukum Acara Peradilan Pajak, persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehingga jawaban ketua majelis menurut kami semakin melebar kemana-mana dan tidak fokus kepada ketentuan mana yang dilanggar. Ya, kita lanjutkan persidangannya. Oke, jadi hakim mengatakan lu boleh merekam, tetapi lu tidak boleh live. Kan jadi bingung kita ini masyarakat jadi bingung. Kok boleh merekam tetapi tidak boleh live? Maksudnya bagaimana sih? Nah, jadi hakim ini karena sudah punya mindset lu tidak boleh live, dia mencari-cari berbagai alasan, mencari-cari berbagai pembenaran terhadap argumen dia. Padahal kan gampang. Lu tinggal bilang aja, saudara penggugat, pasal sekian, ayat sekian, undang-undang sekian ngomongnya begini. Lu nggak boleh live. Selesai gitu loh. Faktanya tidak ada hukumnya, tidak ada pelanggarannya. Sehingga dia berusaha mencari berbagai macam alasan untuk membenarkan persepsi dia. Inilah yang akan menjadi ribut dengan para pengacara. Kita kan orang yang berusaha mengerti hukum nih, gue nggak ngerti hukum ya. Tetapi kalau kayak orang-orang kayak Pak Ale kan mengerti hukum. Beliau akan mempertanyakan dasar hukumnya apa yang mulia, Bapak Hakim ya. Boleh merekam tetapi tidak boleh live. Dasar hukumnya apa? Kalau tidak ada dasar hukum, maka terjadi kesewenang-wenangan. Kan begitu? Nah, aduh kacau nih si Hakim. Dan nanti untuk menyiarkan tentunya saudara harus mengikuti undang-undang pers juga ya, untuk penyiaran informasi publik juga. Jadi tidak, kalau memang ada hal yang tidak sepatutnya. Jadi si hakim ini punya pendapat atau persepsi bahwa hanya pers atau di undang-undang pers yang boleh menyiarkan secara live. Sedangkan elu nih, si penggugat nih,
bukan pers, bukan wartawan. Lu tidak boleh menyiarkan live. Pertanyaan gua, di Undang-Undang Pers pasal berapa yang ngomong begitu? Kalau gua sih gua tembak begitu ya. Di Undang-Undang Pers pasal berapa, ayat berapa yang ngomong begitu? Nggak ada undang-undangnya, Bos. Nggak ada. Asal ngomong nih Majelis Hakim, mohon maaf nih ya, Majelis Hakim yang terhormat ya, mohon maaf. Gitu. Asal ngomong, nggak boleh begitu dong. Harus ditunjuk Undang-Undang Pers pasal sekian ayat sekian ngomongnya bagaimana supaya kita teredukasi. Jangan sewenang-wenang lu mengatakan begini, rujukannya adalah Undang-Undang Pers sehingga lu harus begini. Lah mana undang-undangnya? Pasal berapa ayat berapa kan begitu. Aduh. Patutnya untuk disiarkan ya sebaiknya tidak ya. Begitu ya supaya Baik. tidak. Misalnya di dalam persidangan ini kan misalnya ada pembicaraan apa, omongan apa yang mungkin tidak patut untuk diketahui secara umum, ya tidak usah lah ya gitu ya. Nanti bisa diedit sendiri ya, bijaksana sendirilah penggugat. Bisa ya? Rekan-rekan, pernyataan ketua majelis ini lagi-lagi ingin mengatakan kepada penggugat bahwa penggugat boleh menyiarkan setelah diedit. Sementara maksud daripada penggugat menyiarkan secara langsung supaya tidak ada yang diedit. Betul. Artinya penggugat ingin menyajikan suatu fakta persidangan apa adanya. Tapi justru ketua majelis ingin supaya persidangannya diedit. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan menurut versi majelis, maka harusnya fakta persidangan itu diedit. Sementara menurut kami seharusnya dengan tidak diedit, maka fakta persidangan yang disajikan kepada publik adalah fakta persidangan yang murni, genuine dan original. Tidak ada yang direkayasa karena tidak ada yang diedit. Jadi menurut kami permintaan majelis ini lagi-lagi sudah melebar kemana-mana dan sudah tidak sesuai dengan fakta persidangan. Kalau memang fakta persidangannya ada kata-kata yang kurang berkenan, ya itulah fakta persidangan. Dan harus dicatat dalam berita acara persidangan dan nantinya dimuat dalam putusan pengadilan pajak. Sebelum diterbitkan amar putusan harus diberikan pertimbangan hukum. Jadi menurut kami apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim 3A khususnya ketua majelis ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya Majelis Hakim semakin ambigu antara tidak boleh menyiarkan secara live atau langsung tapi boleh meliput secara elektronik, namun kemudian majelis mengatakan boleh menyiarkan setelah diedit, dan itu menurut kami kurang tepat ya, karena kembali lagi Perma 5 2020 mengatakan kalau sudah diberikan izin secara elektronik maka tidak dibatasi untuk hanya merekam tapi tidak boleh menyiarkan secara langsung atau live. Itu artinya boleh dilakukan kedua-duanya, merekam dan menyiarkan secara langsung. Dan oleh karena itu kami berpendapat bahwa pernyataan majelis hakim ini semakin menyatakan kekhawatiran yang berlebihan daripada majelis hakim. Pertanyaan kami sederhana sebenarnya, ada apa dengan majelis hakim? Ada apa juga dengan tergugat? Apakah kemudian majelis hakim dan tergugat ini tanda petik sudah mempunyai kesepakatan yang sudah disepakati? Kalau belum, lalu kenapa majelis hakim harus khawatir? Dan menurut kami kekhawatiran itu tidak beralasan hukum. Kita lanjutkan. Betul, teman-teman ya. Jadi harus kembali ke alasan hukum. Apakah ada alasan hukum? Gitu loh. Jadi si hakim ini semakin ambigu, semakin muter-muter, semakin tidak jelas gitu loh. Karena dia terus mempermasalahkan, lu boleh merekam, tapi tidak boleh live. Kemudian dia bilang, oh boleh, lu merekam, kemudian dipublish boleh, tetapi diedit dulu ya. Kalimat-kalimat yang tidak pantas jangan dipublish ya. Wah, nggak boleh begitu dong, bos. Ini tuh pengadilan. Terbuka, dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya apa? Semua yang tertuang di pengadilan, mau itu kata kotor, kata sampah, kata anjing, kata apapun yang terbit di dalam persidangan, boleh dipublis dan diakses oleh masyarakat. Gitu loh teman-teman ya. Inilah persidangan. Kalau persidangan itu kemudian diedit, dibuang-buang kalimat yang dirasa tidak boleh dan tidak pantas, kemudian yang dipublis adalah persidangan yang sudah diedit. Itu tidak mencerminkan fakta persidangan. Gitu loh. Justru kita pengen live supaya yang terucapkan semua di pengadilan menjadi fakta persidangan dan terbuka untuk umum. Jangan diedit-edit. Kok malah majelis hakim maunya diedit-edit? Lah gimana? Negara ini bisa kacau balau kalau yang dipublis ke media adalah sesuatu yang sudah diedit. Bisa cilaka, bos. Nanti malah terjadi apa namanya, setting-settingan dong. Nanti kita setting ya, kalimat yang ini jangan dipublis ya, dipotong ya. Ya nggak bisa begitu. Ini pengadilan, bos, pengadilan. Ini bukan syuting sebuah film ya. Ini pengadilan. Semua fakta persidangan itu adalah dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya semua orang berhak untuk mengakses data tersebut, berhak untuk mengetahui apa yang terjadi secara apa adanya. Bukan yang sudah disetting, bukan sudah diedit, enggak gitu ya. Aduh, makin bingung. Sesuai dengan tujuan tadi yang sampaikan untuk kepentingan edukasi dan lain sebagainya. Ya.
Baik, tidak Majelis. juga ya, supaya tidak merugikan kami di lembaga pengadilan pajak juga tidak, jangan sampai. Ya, jadi terlihat sekali ada kekhawatiran yang sangat berat sekali bagi si hakim. Dia khawatir sekali bahwa lembaga peradilan pengadilan pajak akan tercemarkan gara-gara siaran live ini. Padahal nggak perlu ditakutkan. Kenapa? Karena apa yang lu siarkan secara live adalah apa yang terjadi di persidangan, gitu loh. Adalah fakta persidangan. Kalau fakta memang seperti itu ya seperti itu apa adanya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Seorang hakim harusnya teguh. Harusnya seorang hakim itu berpikir, gua akan melaksanakan persidangan dengan benar, gitu loh. Mau lu siarkan kek, mau lu publikasi kek, pokoknya sepanjang tidak diedit itulah benar, gitu loh. Seorang hakim harus berani, percaya diri. Kenapa hakim ini begitu takut, begitu tidak percaya diri, begitu khawatir ada yang nggak beres di sini? Aduh. Tidak dirugikan juga kalau ada hal yang misalnya namanya kan dalam persidangan mungkin ada kalimat atau apa yang mungkin bisa ditafsirkan bermacam-macam, itu nanti silakan nanti diedit dan sebagainya supaya Diedit, tidak menimbulkan kesalahan persepsi ya di buset. masyarakat, itu aja. Mana boleh diedit pengadilan? Rekan-rekan, lagi-lagi majelis melalui ketua majelis mengatakan bahwa tujuan daripada majelis mengingatkan penggugat untuk tidak meliput secara langsung atau live supaya tidak ada kerugian bagi lembaga peradilan pajak. Ini menarik sekali untuk didiskusikan ya. Pertanyaan kami kepada majelis hakim atau kepada rekan-rekan yang mengamati persidangan ini adalah di mana kerugian majelis hakim? Kerugiannya dalam bentuk Betul. apa? Kalaupun Apa majelis kerugiannya? hakim merasa dirugikan, majelis hakim sebagai warga negara mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum. Kemana Betul. upaya hukum itu dapat diajukan? Silakan ditempuh atau diajukan kepada PT Arion Indonesia karena Betul. penyiarannya dilakukan langsung oleh akun YouTube PT Arion Indonesia. Betul. Jadi sebagai negara hukum, majelis hakim diberikan keleluasaan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya ya untuk menempuh upaya hukum apabila majelis hakim merasa hak-haknya dirugikan dalam Betul. persidangan pengadilan pajak. Oleh karena itu, menurut kami tidak beralasan pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa lembaga peradilan pajak dirugikan. Kalaupun yang dirugikan adalah institusi, maka institusi juga bisa menempuh upaya hukum. Yang tadi kami sampaikan adalah hakim pengadilan pajak merasa dirugikan, juga dapat menempuh upaya hukum. Apalagi lembaga atau institusi pengadilan pajak. Jika memang dirugikan, maka terbuka upaya hukum kepada penggugat PT Arion Indonesia. Jadi menurut kami sangatlah tidak beralasan jawaban atau pernyataan serta tanggapan daripada ketua majelis yang membuktikan bahwa sebenarnya kekhawatiran ini bisa dimaknai sebagai apa? Apakah kemudian ini dimaknai sebagai keberpihakan atau ini bisa dimaknai sebagai satu sinyal di mana tanda petik majelis hakim itu sebenarnya sudah mempunyai putusan terhadap perkara yang belum selesai persidangannya. Nah, oleh karena itu seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Ya, kalau memang majelis hakim itu netral, kemudian tidak berpihak serta proporsional saja dalam memeriksa perkara aku. Kita lanjutkan persidangan. Gitu teman-teman ya. Jadi seringkali si oknum-oknum hakim teman-teman ya. Gue bilang oknum ya, karena di Petun gue mengalami itu ya. Di Pengadilan Tata Usaha Negara gue mengalami itu, di mana seorang hakim bahkan di sidang terbuka untuk umum dia tidak memperbolehkan kita merekam. Lah pertanyaannya, kerugian lu apa bos? Kerugiannya apa? Ya kan? Kalaupun ada kerugiannya, si hakim ini sebagai warga negara punya hak untuk menempuh upaya hukum. Lo boleh gugat gua ke perdata ataupun pidana ataupun kemanapun. Tetapi persidangan tersebut yang sedang berjalan itu tidak boleh dihentikan secara sepihak hanya gara-gara kita berdebat mengenai mengenai perekaman gitu kan. Tetapi kan ada oknum-oknum hakim terutama di Petun ya. Memang brengsek itu oknum-oknum hakim ya. Bercanda ya. Mohon maaf ya Pak Hakim. Memang banyak sekali, bahkan beberapa kali sidang gue dihentikan secara sepihak oleh si hakim hanya gara-gara kita berdebat tentang perekaman gitu ya. Padahal sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Akhirnya kan gue dikalahkan nih sama si oknum gitu kan. Pertanyaan gue, kerugian lu apa, bos? Kerugiannya apa? Kalaupun ada kerugian, kerugian itu harus lu gunakan upaya hukum di pengadilan. Pengadilan yang lain maksudnya ya, bukan di pengadilan tersebut. Di pengadilan tersebut tuh fungsi hakim adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Silahkan dilanjutkan pengadilannya, gitu loh. Tidak boleh pengadilan itu terintervensi atau terintimidasi atau terpengaruh oleh hal-hal yang di luar dari materi sidang, dari substansi sidang,
gitu ya. Tetapi di petun ya begitu. Tapi kalau pengadilan pajak kayaknya cukup bagus ya pengadilan pajak. Ini kan sidang yang kedua kemarin ya. Sedangkan sidang yang baru-baru ini sudah bagus, sudah boleh kita menyiarkan secara live dan mereka terbuka aja kok. Pengadilan pajak juga sangat terbuka. Baru-baru ini ya. Ini gara-gara sidang yang kini ini masih berdebat aja karena ini baru pertama kali dalam sejarah mereka mengalami siaran live seperti ini gitu ya. Oke, teman-teman. Ini sampai menit ke 44:59 ya, menit ke Jalannya. 45 deh, menit ke 45 kita akan lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman ya, supaya terpotong-potong aja, supaya nggak terlalu banyak informasinya, teman-teman biar nggak bingung. Nah, ini sudah seri keberapa deh, teman-teman tinggal kita lanjutkan di video berikutnya ya. Dan ini adalah video yang sangat-sangat bermanfaat teman-teman ya. Ini kuliah hukum nggak dapat lo ilmu begini. Kuliah pajak, kuliah akunting, lu nggak dapat ilmu seperti ini teman-teman ya. Lu bayar Brevet, bayar USKP mahal-mahal, nggak dapat ilmu seperti ini teman-teman ya. Ilmu ini hanya ada di dunia praktek yang dimana PT Arion dan Pak Ray bersedia untuk men-sharing kepada kita semua mengenai informasi-informasi seperti ini ya. Karena hal-hal seperti ini adalah hal yang mungkin lu alami di pengadilan pajak nanti teman-teman. Oke. Oke teman-teman, itu aja ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.